Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi.
Tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya.
Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya, tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak 2, kulit mulai mengkerut. Punya anak 3, onderdil mulai dol. Punya anak 4, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardotillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardotillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardotillah maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari 1, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari 1, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri 1, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah.
menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, lalu jasanya begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemok nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50.000 sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang, kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur?
Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue keblangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, sebaliknya seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel apalagi gua, makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeridit bang. Kalau nggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal ashir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano baru habis beli yang sebelah belilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya.
isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarapnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam akan membina rumah tangga yang bahagia, itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macam lah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya
terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah. Kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep kita bilang, kamu cakep deh. Dia paling bilang, ah abang bisa aja. Walaupun dia bilang, ah abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Senang kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia?
Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri, overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur. Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama Supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nenteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana perut lapar, mau makan tidak ada makanan, bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum.
Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pules benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah nggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang nggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardotillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan. Menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah. Menghadapi kenakalan anak, musyawarah. Akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga nggak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita. Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada.
Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, waktu susah, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget apa sih? Daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa. Daripada kita makan sama kangkung lalu ribut, ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gue direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh. Lihat, kangkung liwat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh karena ingin menghargai. Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak? Ya emang nggak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak 1.400. Campur odol lagi.
Sudahlah suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin, kita disebut alim karena ada yang awam, kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa, tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan nggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari bayar aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor 2, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian.
ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, hahu. Habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, "Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk." Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang, Bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, diantaranya mendapat keturunan, diantaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat baik untuk dirinya, untuk anak cucunya maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia, kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita?
Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Si Fulan bin Fulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang